Jadi salah satu perspektif, atau pendekatan yang bisa digunakan untuk, mengatasi atau mencegah anak beresiko putus sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Nah, Ibu Bapak, peserta, hadirin pada pagi hari ini, acara webinar inspirasi pada pagi hari ini, mmm, itu dapat terselenggara berkat dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak, di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia, lalu juga ada kerjasama dengan Korps Pegawai Republik, Indonesia, pemerintah Kabupaten Pemalang, United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF, dan juga Global School Leaders. Nah, Ibu Bapak, hadirin, yang terhormat, sebentar lagi kita akan langsung saja menyimak paparan, sharing dan berbagai, narasumber yang sudah hadir, dan tentu sangat inspiratif, yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya akan, perkenalkan satu persatu narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya, akan, membacakan, tata tertib, peserta, webinar pada pagi hari ini. Mungkin bisa dibantu? Oke. Jadi Bapak Ibu, peserta, ada beberapa tata tertib nih yang, Bapak Ibu perlu perhatikan selama mengikuti acara pada pagi hari ini. Tentu ini dilakukan, untuk menjaga keberlangsungan acara kita sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pertama adalah peserta wajib menutup mikrofon atau memberlakukan mute mikrofon selama acara berlangsung. Lalu kedua, peserta wajib mengisi nama sesuai dengan format, yaitu nama, underscore, atau garis bawah institusi. Contohnya seperti yang ada, terpampang di, layar, Bapak Ibu masing-masing. Ketiga, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link yang nanti akan dibagikan melalui kolom chat, oleh admin. Jadi nanti, kami akan mengirimkan, link daftar hadir yang wajib diisi oleh Ibu Bapak, peserta secara berkala melalui kolom chat. Lalu setelah itu, Bapak Ibu selama paparan, dari setiap narasumber, Bapak Ibu dipersilakan untuk, jika ada pertanyaan silakan untuk diajukan melalui kolom chat Zoom. Nah, pertanyaan yang Bapak Ibu, cantumkan di kolom chat Zoom nanti akan ditampung lebih dahulu dan dibacakan ketika sesi tanya jawab, seperti itu. Jadi daripada disimpan-simpan pertanyaannya, nanti lupa apa yang mau ditanyakan, kalau ada hal yang menarik dan mau langsung disampaikan, boleh, monggo silakan, gunakan kolom chat untuk mengajukan pertanyaan. Nanti, admin akan bantu untuk mengurasi pertanyaannya. Nah, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan untuk dapat tetap tenang dan berperilaku sopan. Jadi kurang lebih itu ada 6 hal yang menjadi tata tertib, bagi Bapak Ibu peserta selama mengikuti webinar ini. Semoga dapat, diikuti, tata tertib ini untuk keberlangsungan acara kita. Nah, baik, Ibu Bapak hadirin yang terhormat, acara webinar pada pagi hari ini merupakan rangkaian program yang diinisiasi oleh Inspirasi, dengan dukungan Global School Leaders untuk mendorong kepemimpinan sekolah responsif gender dalam mengatasi anak beresiko putus sekolah. Sejak berdiri, Yayasan Inspirasi atau Inspirasi Foundation, yang Inspirasi sendiri itu ada kepanjangannya ya Bapak Ibu, yaitu adalah Inisiatif Kepemimpinan Pendidikan untuk Raih Prestasi. Nah, lembaga ini adalah lembaga non-profit dan independen yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa melalui dukungan peningkatan keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Nah, untuk lengkapnya, mari kita simak sejenak video profil dari Yayasan Inspirasi. Krisis pembelajaran adalah salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi dalam dunia pendidikan. Tidak hanya di Indonesia,
tetapi juga di seluruh dunia. Kita dihadapkan pada kondisi di mana sebagian besar siswa bersekolah, tetapi mereka tidak mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mewujudkan potensi terbaik mereka. Ini harus diubah. Kepemimpinan sekolah adalah salah satu faktor penyumbang terbesar dalam peningkatan hasil belajar. Indonesia memiliki lebih dari 300.000 kepala sekolah dan 3 juta guru. Tantangannya adalah memastikan bahwa mereka siap sebagai seorang pemimpin yang transformatif yang mampu menghadirkan ekosistem pendidikan berkualitas di Indonesia. Sekolah yang baik hanya akan hadir melalui pemimpin yang baik. Dan inilah yang menginspirasi misi kami di Inspirasi Foundation. Inspirasi adalah organisasi nirlaba yang sudah terdaftar secara legal yang bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan kepemimpinan sekolah. Sejauh ini kami telah berhasil menyelesaikan program percontohan di Karawang, Jawa Barat. Terdiri dari 83 kepala sekolah dari 5 kecamatan yang menjangkau sebanyak 13.500 siswa. Kami juga berkolaborasi dengan banyak organisasi lokal maupun global dan menjadi bagian dari jejaring Global School Leaders. Inspirasi memiliki visi dan misi. Visi menjadi pemimpin dalam inovasi solusi kepemimpinan sekolah yang efektif, praktis, dan berdampak pada pembelajaran siswa di Indonesia. Misi pertama, membangun model pendekatan pengembangan kepemimpinan sekolah yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan mendorong efektivitas sekolah. Kedua, ambil bagian dalam memulai kolaborasi untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang mendukung peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah di Indonesia. Kami bekerja dengan memegang 5 value utama. Pertama, inovatif. Kedua, bekerja dengan sistem. Ketiga, impactful yang berorientasi pada siswa. Keempat, kolaboratif. Kelima, membangun basis pengetahuan dan bukti. Setiap orang yang terlibat dalam yayasan ini adalah individu yang berdedikasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui kualitas pemimpin sekolah bangsa. Dengan memiliki pemimpin sekolah yang berkualitas, setiap anak bisa mendapat kesempatan pengalaman belajar yang lebih baik di sekolah. Baik, Ibu Bapak, itu tadi adalah profil singkat tentang Inspirasi Foundation, penyelenggara webinar Meretas Bias pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu Bapak peserta, saya langsung saja akan memperkenalkan para narasumber dan penanggap yang akan berbagi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, telah hadir bersama kita pada pagi hari ini Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Ibu IR Suharti MA PhD. Selamat pagi Bu Harti, terima kasih atas waktunya sudah menyediakan waktu untuk bergabung dan nanti akan berbagi bersama dengan peserta hari ini Bu. Lalu yang kedua ada UNICEF Education Staff in Surabaya Field Office, Yuanita Marini Nagel. Selamat pagi Mbak Yuan. Mbak Yuan ini ada bagian dari UNICEF yang kalau nggak salah sering berkeliling ke daerah-daerah ya Mbak ya, untuk melihat lebih dekat terkait dengan situasi anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah di berbagai daerah. Selamat pagi Mbak Yuan, terima kasih Mbak Yuan sudah menyediakan waktu untuk nanti berbagi bersama kami di sini. Lalu yang selanjutnya, narasumber selanjutnya ada Pak Petrus Potewali atau biasa dipanggil Pak Peter ini. Pak Peter adalah Korwas Dikdas Pengawas SMP Kabupaten Sumba Barat
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, Pak Peter ini punya pengalaman di mana sekolah-sekolah yang ada di bawah koordinasi dan pengawasan beliau itu punya cerita tentang pentingnya gender awareness bagi sekolah. Selamat pagi Pak Peter, nanti beliau akan bercerita lebih lanjut. Terima kasih juga sudah hadir dan menyediakan waktunya untuk berbagi bersama pada acara pada pagi hari ini. Nah, kita juga sudah kedatangan di sini bersama kita Senior Director of Research Global School Leaders Dewi Susanti yang nanti akan menjadi penanggap dari jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Dewi, terima kasih untuk waktunya dan juga tak lupa di antara kita pada pagi hari ini nanti juga akan berbagi telah hadir salah satu murid yang sempat tidak melanjutkan sekolah, namun kini kembali melanjutkan pendidikannya melalui jalur PKBM. Ada Mas Galang Dwi Bahtiar, pemuda asli Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang nanti akan bercerita tentang pengalamannya. Selamat pagi Mas Galang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah, Bapak Ibu itu adalah narasumber dan penanggap yang nanti akan kita dengar cerita, akan kita dengar paparannya pada pagi hari ini di webinar ini. Nah, untuk itu tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke paparan narasumber pertama kita yang pada pagi hari ini kesempatan akan diberikan kepada Ibu IR Suharti, MA PhD, untuk berbagi mengenai agenda pengaruh utamaan gender di bidang pendidikan di Indonesia. Nah, untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Harti. Monggo Bu Harti, waktu dan tempat saya persilakan. Masih di mute, Ibu? Oke, baik, sebentar. Mohon maaf, Ibu Bapak, saya akan coba untuk admin minta tolong bantuan teknisnya. Oke, sudah bisa sekarang. Tadi belum boleh. Mohon maaf, Belum boleh unmute yourself. Terima Dipersilakan, kasih Ibu. Mas Bram. Ya, terima kasih Mas Bram. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yuanita di sini, Bu Dewi, Pak Petrus dan teman-teman semuanya, dan tentunya peserta webinar ya pada pagi hari ini. Saya akan share sedikit tentang apa yang terjadi, mengapa gender responsif itu sudah dibutuhkan di pendidikan. Mungkin bisa teman-teman share file saya, Mas? Baik, Ibu. Oke. Saya akan memulai dengan menjawab pertanyaan mengapa pengaruh utamaan gender itu diperlukan. Jadi kalau kita melihat itu, next please, berikutnya ya, selanjutnya. Ada 4 hal utama mengapa itu penting. Tentunya kita ingin program-program yang kita laksanakan sukses. Kita juga ingin memastikan bahwa anggaran yang kita sediakan itu bisa dilakukan, dieksekusi secara efisien. Kita pastikan bahwa diskriminasi juga bisa dihapuskan dan tentunya memberikan hak pada laki-laki dan perempuan untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya responsif gender ini, kita ingin memastikan bahwa dari mulai perencanaan yang kita lakukan untuk pendidikan, semuanya mengarah pada apa yang akan kita tuju. Dari mulai siapa yang kemudian tertinggal dari yang lain, mana yang membutuhkan penguatan, ini kita mulai dari awal. Kemudian kalau anggaran-anggaran yang disediakan ini, baik untuk oleh pemerintah maupun oleh tentunya dukungan oleh lembaga lain, bisa langsung
diatur secara responsif gender, maka tidak salah pengalokasiannya karena akan betul-betul digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ini contoh-contoh yang terjadi terkait misalnya bantuan beasiswa. Image pertama bahwa perempuan tertinggal, tapi itu tidak berlaku di semua tempat. Jadi semuanya sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah. Kalau perempuan tertinggal, perempuan yang mendapatkan afirmasi. Kalau laki-laki yang tertinggal, laki-laki yang mendapatkan afirmasi. Itu contohnya. Dan tentunya diskriminasi ini kita perbilangkan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama untuk mendapatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas. Berikutnya, ini siklus yang diharapkan semua terjadi semua lini, dari mulai perencanaannya responsif gender, kemudian implementasinya juga responsif gender, bagaimana perlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, kemudian evaluasi secara perspektif gender, melihat data yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan saja itu bisa menjadi jendela pembuka mata. Apakah ada hal-hal yang masih bias gender? Apakah ada yang kira-kira laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan hak yang sama, tidak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang lebih maju? Research, berbagai studi itu juga dilakukan responsif gender. Bukti-bukti yang ditemukan kemudian dijadikan sebagai basis untuk melakukan penilaian. Apa yang harus dilakukan kemudian ke depan, mana yang sudah bagus yang perlu dilanjutkan saja, mana yang harus dilakukan tweaking, perubahan-perubahan, adjustment di sana sini untuk memastikan tadi responsif gender itu terjadi. Berikutnya, ini contoh saja. Kita sadar bahwa dulu pendidikan itu benar-benar privilege mutlak. Perempuan buta aksaranya luar biasa, sangat tinggi, praktis perempuan sulit sekali mendapatkan pendidikan, sekolah saja juga sangat sedikit, bahkan baru terbentuk ketika Kartini, Dewi Sartika mulai membentuk, dan perempuan itu dibatasi oleh adat untuk mengejar pendidikan. Yang masuk ke pendidikan pun waktu itu awalnya masih hanya mengikuti pendidikan yang sifatnya untuk pemberdayaan perempuan, mereka sendiri kebutuhan perempuan. Jadi alhamdulillah dengan apa yang sudah terjadi di Indonesia, kita lihat hasilnya sudah amat baik ya. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana perubahannya, dan kita di Kemendikbudristek sudah mulai dengan awalnya dulu dari tahun 2008 ketika kita tuh pertama kali diminta untuk menyiapkan pendidikan yang responsif gender. Berikutnya. Jadi saat itu kita diminta untuk bikin laporan MDG waktu itu tentang gender, what is it about, apa itu tidak tahu apa-apa. Akhirnya saya kebetulan waktu itu yang tanggung jawab di Bappenas, saya sebagai kepala bagian untuk pendidikan dasar, mencoba mencermati semuanya terkait dengan isu-isu gender, dengan tentunya panduan dari UNESCO bahwa ada isu terkait dengan akses, ada isu terkait dengan kualitas, ada yang isu terkait manajemen. 3 poin itu kemudian kita identifikasi sedemikian rupa dan dibuatlah pedoman bagaimana kita di Kemendikbudristek, waktu itu saya sebagai anggota Pokja menyusun pelaksanaan pengarusan utamaan gender di bidang pendidikan. Kita bentuk Pokja-Pokja di semua unit utama dan ada seperti PIC gitu ya, penanggung jawab di masing-masing unit kerja. Berikutnya. Nah, sekarang kita punya yang namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan tidak hanya terkait dengan literasi dan numerasi, tapi banyak hal yang lain juga termasuk di dalam iklim kesetaraan gender. Di dalam literasi numerasi dibedakan laki-laki dan perempuan mana yang lebih kinerja mereka. Ini contoh saja dari beberapa analisis yang pernah kita lakukan ya teman-teman. Kan dulu ya stereotyping ya, misalnya anak perempuan itu bagusnya di membaca, anak laki-laki di matematika. Nah, dengan berjalannya waktu ini banyak juga anak perempuan yang excel di matematika, yang bagus di matematika, tetapi masih ada memang di sana sini ada perbedaan-perbedaan yang perlu dilakukan kemudian nanti perbaikan oleh sekolah, oleh guru ketika mereka melakukan pembelajaran. Siapa yang tertinggal dari yang lainnya yang perlu diberi bimbingan lebih. Terkait dengan iklim kesetaraan gender juga demikian, dihitung ada pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan yang sekolah bisa mendapatkan dari hasil survei pada mereka sendiri, dari survei asesmen nasional. Dari situ mereka bisa melakukan perencanaan apa yang perlu dilakukan perubahan-perubahan dengan guidance-guidance yang kita siapkan. Next. Berikutnya, ini juga kita berusaha betul untuk memastikan kita melindungi utamanya perempuan, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, dan ini kita sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 akhir tahun kemarin terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Untuk yang sekolah, kita juga sudah mengeluarkan dulu Permendikbud untuk isu-isu semua, tidak hanya kekerasan tetapi kekerasan di sekolah. Dan tentunya hal ini kita ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia yang mengikuti layanan pendidikan benar-benar terlindungi, baik laki-laki dan maupun perempuan terlindungi dari aneka hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, ini hasil dari apa yang sudah kita lakukan, berbagai panduan kita siapkan untuk memastikan bahwa yang dilakukan di sekolah, yang dilakukan di rumah itu untuk bisa membantu menjadikan semuanya lebih responsif gender, bahwa anak perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, punya masa depan yang sama, punya minat dan talenta yang sama-sama perlu dikembangkan sesuai dengan apa yang menjadi minat mereka. Dan ini disiapkan tidak hanya kurikulumnya saja, tetapi juga bahkan di dalam proses pembelajaran fisiknya pun disiapkan. Mungkin teman-teman dari UNICEF juga sudah tahu bahwa ada UNESCO juga mengeluarkan misalnya bagaimana sih fisik sekolah yang responsif gender. Oh, yang anak tangganya tidak boleh terlalu tinggi-tinggi karena secara biologis anak perempuan itu tidak bisa melangkah terlalu tinggi. Oh, lemari itu karena secara biologis anak perempuan umumnya lebih pendek dari anak laki-laki, maka harus dibuat sedemikian rupa supaya anak perempuan mudah juga untuk mengakses alat-alat tersebut. Itu juga dimasukkan sebagai bagian dari yang disiapkan oleh Kemendikbudristek. Berikutnya, kita ingin mampu melayani kebutuhan dan membuka kesempatan seluas-luasnya baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan berkembang secara bersama-sama. Kebijakan dianggap gagal ketika justru merubah situasi sedemikian rupa, misalnya tadinya perempuan yang lebih perempuan tertinggal, laki-laki lebih maju, kemudian terjadi laki-laki kemudian turun kinerja, itu berarti kita gagal. Kita ingin semuanya naik, yang tinggi tetap tinggi, yang rendah ditinggikan, yang sudah kuat tetap kuat, yang lemah dinaikkan. Jadi ketika kita melaksanakan program, kita pastikan itu terjadi bahwa semuanya sama-sama tumbuh, sama-sama mendapatkan layanan yang lebih baik. Prestasi akademik tentunya, non akademik juga tentunya demikian. Lingkungan juga kita pastikan lebih responsif gender. Berikutnya, ini contoh yang tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia sudah membaik, dari mulai melek aksaranya juga perempuan semakin tinggi, kemudian juga partisipasi pendidikan juga sudah membaik. Nah, ini yang kita perlu pastikan bahwa anak laki-laki juga jangan banyak yang drop out, karena ada indikasi anak laki-laki lebih banyak yang drop out, terutama dari kelompok miskin. Oleh karena itu program Indonesia Pintar itu juga harus disesuaikan. Ketika banyak yang anak laki-laki yang drop out, perlu berikan afirmasi untuk mereka. Di mana anak perempuan yang mulai kurang yang mengikuti layanan pendidikan, maka perempuan untuk diperkuat. Intinya sama-sama semua kita harus terus-menerus dari waktu-waktu melihat situasi, jangan sampai kita kepleset ternyata kita melakukan program yang melemahkan yang sudah kuat. Dan bagaimana di sekolah, tentu dari intrakurikuler dan ekstrakurikulernya. Intrakurikuler sekarang buku-buku yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek yang digunakan oleh sekolah itu sudah melalui review, dan memang terjadi di tahun 2010-an itu yang kita siapkan di dalam acuan bagaimana mereview kelayakan buku, salah satunya gender responsif. Jadi jangan sampai ada baterainya kok. Ada yang
benar-benar bias dari semuanya. Ada yang dulu kan buku kalau namanya anak perempuan yaitu tugasnya bantuin ibu, kalau anak laki-laki yang bantuin bapak. Jadi stereotyping di dalam buku itu dulu terjadi dan ini kita pastikan seimbang. Bukan berarti tidak boleh ya, tentu saja ada, tetapi diberikan secara seimbang. Termasuk juga di PAUD. Yang namanya PAUD, kalau di dalam masyarakat kadang-kadang anak perempuan hanya boleh main ini, anak laki-laki boleh main itu, mobil-mobilan hanya untuk perempuan, untuk laki-laki, boneka hanya untuk perempuan. Ini yang kita lakukan dan di dalam pelatihan guru pun termasuk penyiapan guru ketika mereka masih kuliah di LPTK itu sudah menjadi bagian yang menjadi perhatian kita. Intrakurikuler tentunya karena juga seringkali aktivitas di sekolah pun sering terjadi bias gender, bahwa anak laki-laki yang menguasai lapangan sepak bola, misalnya anak perempuan yang main kelereng, main apa namanya tali, mainan dengan ruang kecil. Kita pastikan bahwa ini juga menjadi perhatian, dan siapa yang bisa memastikan itu terjadi adalah sekolah, guru, kepala sekolah, mereka yang bersama anak-anak setiap harinya, yang bisa membantu terus bagaimana memastikan anak-anak itu bisa tumbuh bersama, baik laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan mengembangkan diri secara optimal. Saya rasa itu dari saya, karena waktunya juga terbatas, nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Terima kasih banyak, Mas Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Harti untuk paparannya. Jadi kalau boleh sebentar saya merangkum gitu ya apa yang tadi Ibu Harti sampaikan, bahwa sebenarnya sekolah responsif gender itu adalah suatu pendekatan gitu ya, suatu pendekatan jadi basis pendekatan implementasi jalannya pendidikan di setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu bisa dimulai dari siklus yang tadi Bu Harti sempat share, dimulai dari bukti, pengawasan dan pelajaran, dan lalu itu jadi basis pengimplementasian gitu. Nah, satu hal yang menarik juga yang dari tadi ditekankan oleh Bu Harti, bahwa sebenarnya ketika ngomongin gender itu tuh bukan hanya tentang perempuan, karena mungkin selama ini terkesannya seperti itu ya, gender itu berarti selalu tentang perempuan. Ternyata tidak. Gender itu juga harus melihat kebutuhan laki-laki dan perempuan sesuai dengan konteksnya masing-masing, dan lalu nanti dari situ diakomodir kebutuhan apa yang belum ada, sehingga itu tadi kesempatannya antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi ini mungkin yang bisa jadi satu perspektif gitu ya, ketika ngomongin gender itu ternyata bukan hanya tentang perempuan. Terima kasih Bu Harti. Semoga nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan bisa langsung dikirimkan melalui kolom chat. Nanti kita akan bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya kita akan ke pemateri kedua kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Yuanita Marini Nagel dari UNICEF yang akan berbicara tentang situasi tentang anak tidak sekolah dan anak beresiko putus sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Untuk itu waktu dan tempat dipersilahkan untuk Mbak Yuan, mohon bantuannya untuk membuka akses mikrofon. Oh sudah, baik. Sudah, Monggo ya. Mbak Yuan. Ya, saya share screen sendiri. Akan dibantu teknis dari kami, Mbak. Oke. Ya. Oke, thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya bagi kami untuk berbagi terkait dengan masalah situasi anak tidak sekolah. Next. Jadi mungkin di sini saya ingin tadi menyampaikan kira-kira bagaimana sih saat ini menyambung apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Suharti, benar sekali gitu ya, bahwa anak tidak sekolah juga ada perbedaan atau tidak hanya masalah perempuan. Saat ini isu yang dihadapi oleh anak tidak sekolah, khususnya anak laki-laki, juga menjadi tantangan yang sangat tinggi. Sebelumnya, saat ini pemerintah Indonesia bersama juga dari Kementerian Bappenas dan juga UNICEF itu membuat sebuah strategi nasional penanganan anak tidak sekolah. Jadi tujuan utama ada pemerintah Indonesia adalah menetapkan wajib belajar 12 tahun. Dan untuk pemenuhan tujuan ini hanya bisa dicapai jika permasalahan anak tidak sekolah juga bisa ditangani dengan baik. Next.
Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mungkin kita sepakat dulu dengan definisi anak tidak sekolah. Mungkin masyarakat banyak lebih sering terdengar dengan istilah putus sekolah. Nah, kalau di kami itu ada istilahnya anak tidak sekolah karena ini mencakup dari 3 kelompok. Yang pertama, tidak pernah bersekolah sama sekali, yaitu anak yang berusia 7-18 tahun yang tidak pernah bersekolah sama sekali. Kemudian putus sekolah, artinya putus pada masih di tengah-tengah jenjang, baik itu lagi sedang SD, SMP, atau SMA. Tapi kemudian misalnya kelas 5 kemudian drop out atau putus sekolah, atau mereka yang di kelas 9 di kelas 8 tidak melanjutkan ke kelas 9, dan kategori ketiga adalah yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi telah lulus SD tidak ke SMP, telah lulus SMP tidak ke SMA. Next. Nah, situasi anak tidak sekolah di Indonesia dari waktu ke waktu sebetulnya sudah sangat baik ya dari 10 tahun terakhir ini, karena proporsi anak tidak sekolah di semua kelompok umur menurun secara signifikan dari waktu ke waktu, dari tahun 2000 sampai ke 2022 saat ini. Dan khususnya untuk anak SD proporsinya itu cukup stagnan ya, jadi hampir 100%, sedangkan yang anak tidak sekolah paling tinggi terjadi itu di tingkat umur 16-18 tahun atau tingkat jenjang SMA atau SMK. Next. Nah, kalau data terbaru, yaitu Susenas tahun 2020, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia itu masih mencapai 4,8 juta. Tadi yang lebih besar proporsinya adalah anak laki-laki dibandingkan perempuan, jadi anak laki-laki itu ada sekitar 2,3 juta dan anak perempuan 1,8 juta. Dari secara tingkat umur atau tingkat 7-12 atau kisaran kelompok umur SD itu ada sekitar 180.000 anak, sedangkan untuk kisaran SMP yaitu mereka yang berusia 13-15 tahun adalah 987.000 dan umur 16-18 tahun adalah 2,9 juta anak. Next. Nah, jadi penanganan ATS ini sangat penting, bukan saja merupakan ini untuk mendukung program pemerintah, tetapi juga untuk program SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu yang menjadi bagian SDG 4 yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Jadi, anak tidak sekolah ini adalah merupakan target dari SDG 4. Diharapkan angka indikatornya itu angka anak tidak sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA. Next. Dan selain itu, kita juga memastikan, jadi anak tidak sekolah ini banyak ya penyebabnya. Tadi salah satunya untuk yang bagi ada yang perempuan, tadi sebetulnya saya ada PowerPoint yang lebih terbaru. Bagi anak perempuan memang salah satu penyebabnya adalah menikah, sedangkan anak laki-laki adalah bekerja. Tapi penyebab utama anak tidak sekolah adalah faktor ekonomi, itu yang paling tinggi. Selain itu ada juga terkait dengan anak dengan kebutuhan khusus. Di UNICEF kita memastikan bahwa penanganan anak tidak sekolah ini juga berprinsip terhadap equity, leaving no one behind. Jadi memastikan semua anak mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebutuhan pendidikannya. Next. Nah, Mas Bram, ini COVID-19 ini. Kita tadi sudah bekerja bersama-sama ya, pemerintah, kemudian juga beberapa stakeholder di Indonesia memastikan angka anak tidak sekolah dari tahun ke tahun itu untuk bisa turun, dan sesuai dengan data, trennya menunjukkan hasil yang baik, yaitu ada signifikan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi kemudian kita menghadapi situasi COVID-19. Dan ini secara global juga sangat mempengaruhi jumlah anak yang tidak sekolah. Jadi hampir 24 juta murid kemungkinan putus sekolah, dan 10 juta remaja perempuan berisiko mengalami pernikahan anak, serta peningkatan 34 kasus depresi dan kecemasan. 9 juta anak berisiko menjadi pekerja anak, dan diestimasikan kerugian itu mencapai 17 triliun US dollar di masa yang akan mendatang. Next.
Nah, kemudian UNICEF juga Kemendesa mengadakan monitoring di 354 kabupaten di 33 provinsi, dan 1% ada sekitar hampir 1.243 itu memang anak putus sekolah. Jadi 70% anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. Ditemukan ada sekitar 1.243 ya di 354 kabupaten. Yang lebih banyak putus sekolah memang lebih anak laki-laki, sedangkan kemudian anak terkait penyebabnya 10 kali lebih besar pernikahan dini itu akan dialami oleh anak perempuan, sedangkan karena faktor disabilitas adalah 3 kali lebih besar kemungkinan putus sekolah. Dan lebih dari 12.000 anak sudah putus sekolah sebelum pandemi sebetulnya. Next. Dan yang tadi anak berisiko putus sekolah, banyak faktor-faktor, yaitu bekerja dengan upah, bekerja tanpa upah, merawat menjaga adik, menikah, kemudian disabilitas, melakukan kegiatan lain yang menyita waktu. Kadang juga orang tua berpikir untuk menghentikan pendidikan anak, sudah cukup hanya SD atau SMP, tidak ada monitoring oleh guru dan kepala sekolah, jumlah ponsel per keluarga yang ini terkait dengan COVID-19 ya, itu lebih sedikit dari jumlah anak sekolah yang ada di dalamnya. Selanjutnya. Nah, jadi UNICEF juga sudah melakukan beberapa kerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan strategi-strategi penanganan ATS dan anak yang berisiko putus sekolah ini. Jadi yang pertama adalah pendataan. Kami sangat fokus, saya tidak akan baca ini satu persatu, tetapi saya akan ringkas bahwa yang paling penting ini saat ini kita dengan Kemendes melakukan pendataan berbasis desa sampai ke tingkat desa untuk mulai mengidentifikasi kira-kira anak yang tidak sekolah atau anak yang berisiko putus sekolah ini by name, by address, ditanya apa penyebabnya, apa yang bisa dibantu, dan bagaimana bisa menghubungkan anak-anak ini agar tetap bisa kembali sekolah atau tidak jadi putus sekolah. Itu yang paling pertama. Dan kemudian juga kita memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan bagi anak yang tidak sekolah, yang tidak mau lagi melanjutkan pendidikan ke layanan. Jadi kalau mereka sudah putus sekolah itu lebih dari 1 tahun, itu sangat susah kembali untuk dibujuk untuk masuk ke sekolah. Rata-rata mengatakan malu atau merasa kalau nanti ditanya umurnya oleh teman-temannya itu jadi merasa tidak pede karena ada perkembangan gap umur yang tinggi. Dan selain itu juga ada isu-isu lain, contohnya berpindah tempat ya. Tadinya tinggal di Surabaya contohnya, kemudian ibu bapaknya pisah, dia tinggal sama neneknya di daerah Malang, kemudian ijazah ada di Surabaya. Jadi hal itu yang tadi faktor others ya, kalau pada saat pendataan itu ternyata cukup tinggi. Isu-isu lainnya menyebabkan anak sangat susah untuk kembali sekolah. Jadi di kami yang paling penting itu saat ini adalah memastikan data ada, termasuk data yang menyediakan kenapa, di mana, dan bagaimana kira-kira hal ini bisa ditangani. Next. Selain itu juga kita juga mendeteksi anak dini, yaitu ingin bekerja sama dengan sekolah-sekolah agar mulai dikembangkan kapasitas baik guru maupun kepala sekolah untuk mulai bisa mempunyai skill dalam mendeteksi kira-kira ini faktor ya, resiko si anak yang bisa memicu putus sekolah apa saja. Kalau anak yang putus sekolah atau drop di tengah itu tidak terjadi begitu saja, ada trennya yang mulai absen atau kemudian yang tidak mulai seminggu tidak datang, mulai 2 minggu tidak datang, terus kemudian ada perubahan perilaku, kemudian sudah ada mulai mendengar tidak semangat sekolah, tidak bisa tidak aktif dalam memberikan kontribusi di kelas. Jadi rencananya juga kita berharap guru dan kemudian pihak sekolah mempunyai skill-skill untuk mulai mendeteksi anak-anak yang berisiko untuk putus sekolah. Kemudian ada pengalokasian sumber daya baik pemerintah dan pemerintah membantu anak yang berisiko putus sekolah dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah, ini yang terkait dengan masalah perekonomian. Kita juga mulai mengenalkan keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran untuk membekali si anak dalam sejumlah keterampilan, potensi diri, komunikasi. Jadi kita berharap ini juga dapat membantu anak-anak tidak hanya masalah akademisnya, tetapi juga mulai juga terkait dengan keterampilan yang bersifat untuk pengembangan diri mereka ke depannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Mas Bram, untuk mendapatkan gambaran umum secara intinya, anak tidak sekolah di Indonesia masih banyak, jumlahnya masih 4 juta, secara tren menurun, tetapi kita menghadapi tantangan
tantangan lain yang sangat serius yaitu COVID-19 dan bagaimana bisa kita kembali untuk tetap menjaga penurunan anak tidak sekolah di Indonesia tetap terus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yuan untuk paparannya sangat komprehensif, sangat memberikan apa ya insight ya atau pandangan gitu tentang sebenarnya gimana sih situasi terkait dengan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah di Indonesia gitu. Tadi juga sudah sempat dipaparkan gitu ya faktor-faktornya selama ini itu ternyata apa aja yang bisa bikin atau yang membuat anak itu rentan untuk tidak sekolah, putus sekolah, maupun juga yang berisiko putus sekolah. Tadi sudah sempat di-highlight salah satu yang terbesar kendalanya adalah ekonomi. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu di sesi diskusi tanya jawab. Saya akan mengingatkan kembali kepada Ibu Bapak untuk mohon wajib mengisi daftar hadir di link yang diberikan di kolom chat. Dan juga jika Ibu Bapak ada pertanyaan, monggo silakan langsung ketikkan di kolom chat, akan kami tampung dan nanti akan dibahas. Nah, sebelum ke Pak Peter, ini karena Ibu Harti harus akan ada agenda selanjutnya dan sepertinya akan berpindah ke acara. Mungkin ini langsung agak saya dadakan, agak saya todong aja nih ke Mbak Dewi mungkin. Mbak Dewi sebagai penanggap mungkin dari dua paparan tadi dari Bu Harti dan juga Mbak Yuan gitu. Sebelum Bu Harti nanti akan pergi ke acara selanjutnya, mungkin bisa ditanggapi dulu Mbak Dewi apa yang sudah dipaparkan dari dua narasumber kita tadi. Silakan Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi tadi kita sudah belajar dari Ibu Harti ya bahwa dari pemerintah Indonesia ini telah menerbitkan pedoman pengarus utamaan gender di bidang pendidikan sejak 2008 dan sampai sekarang pun secara konsisten dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi itu telah menerbitkan rapor pendidikan yang disajikan berdasarkan gender untuk identifikasi ketimpangan dalam hal gender. Nah, ini kebetulan oleh timnya Ibu Yonita Nagel di UNICEF juga ternyata memang sangat bermanfaat gitu ketika data bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi isu ketimpangan gender. Selain itu juga bisa secara sangat bertarget gitu ya, bisa melihat terkait anak putus sekolah di Indonesia yang walaupun sudah menurun dalam 10 tahun terakhir ini, tapi memang masih ada 4 juta anak yang tidak bersekolah. Gitu. Dan selain itu dari UNICEF menemukan ini sangat penting bagaimana guru dan kepala sekolah dapat mengetahui indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mendeteksi anak yang mengalami atau memiliki resiko putus sekolah. Dan bagaimana cara sekolah bisa memberikan dukungan kepada anak dengan resiko tersebut gitu ya. Nah, kami di Global School Leaders dengan inspirasi ini memang sedang berupaya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya cara agar sekolah itu dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak dengan risiko putus sekolah dan juga yang sekolah dengan yang memiliki kesadaran gender gitu. Jadi untuk menanggapi isu-isu yang tadi Bu Harti sampaikan juga, salah satu mungkin dari segi penelitian atau latar belakang gitu ya ditemukan sebetulnya kalau dari anak itu kan memang banyak sangat dipengaruhi oleh gurunya gitu ya, itu yang paling utama. Tapi selain itu juga sebetulnya penting sekali peran kepala sekolah dalam proses untuk pencapaian hasil anak secara keseluruhan gitu. Jadi bukan hanya dari segi hasil belajar akademis, tapi sebetulnya kepala sekolah itu sangat mempengaruhi kultur sekolah. Jadi bagaimana sih sebetulnya dari kepala sekolah itu juga bisa memberikan dukungan yang lebih baik. Dan tadi dari Bu Yuanita juga disampaikan bahwa sebetulnya aspek atau faktor yang melatar belakangi alasan anak putus sekolah itu juga sebetulnya dilatar belakangi oleh alasan ekonomi yang sangat dipengaruhi juga oleh orang tua, latar belakang sosial budaya setempat gitu ya. Jadi dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah itu sangat penting karena
bukan hanya melihat aspek-aspek yang berada dalam sekolah, dalam hal ini apa yang menyebabkan anak-anak mungkin bisa putus sekolah gitu ya, atau bagaimana sebetulnya guru-guru bisa memberikan dukungan yang lebih baik terhadap anak-anak yang memiliki risiko putus sekolah, atau juga memberikan sebetulnya kesempatan atau aspirasi yang setara gender bagi anak-anak baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka sebetulnya dapat saja mencapai cita-cita mereka dalam bidang apapun. Nah, itu semuanya adalah peran kepala sekolah di dalam sekolah untuk membentuk budaya seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi di sisi lain itu juga dibutuhkan sebetulnya upaya-upaya dari kepala sekolah untuk dapat berkoordinasi dengan pihak di luar sekolah. Dalam hal ini seperti tadi Ibu Yanita sampaikan gitu ya, bekerja sama dengan dinas setempat, bekerja sama dengan bahkan kepala desa setempat untuk sebetulnya mengidentifikasi dan memberikan dukungan yang lebih baik kepada keluarga-keluarga yang memang memiliki tantangan secara ekonomi. Sepengetahuan saya juga, mungkin nanti dari Ibu Suharti juga bisa menyampaikan gitu ya, dari pemerintah itu juga memiliki banyak aspek-aspek bantuan sosial yang memang ditargetkan untuk anak-anak yang datang dari latar belakang keluarga yang memiliki masalah atau tantangan secara ekonomi gitu ya, supaya memang bisa dari pemerintah itu memberikan target atau dukungan yang lebih khusus untuk anak-anak yang mungkin memiliki tantangan secara ekonomi. Nah, mungkin dari saya cukup itu saja untuk tanggapannya, tapi saya belajar banyak sekali dari Ibu Suharti dan Ibu Yunita, dan tetap berharap nanti bisa juga saya rasa pasti belajar dengan pembicara-pembicara lainnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Dewi untuk tanggapannya. Mungkin dari Bu Harti ada tanggapan Bu terkait dengan ini tadi? Baik. Oke, udah di-unmute. Terima kasih banyak Mbak Dewi untuk tanggapannya. Mbak Dewi ini sama saya sama-sama dulu membantu memastikan bahwa terjadi perbaikan angka kehadiran guru di daerah tertinggal. Mas Bram, saya terima kasih Mbak Dewi untuk apa namanya responsnya, dan saya ini mumpung ada kepala sekolah, ada guru di room ini untuk acara ini, saya ingin memesankan sekaligus menjawab concern dari Mbak Yuanita tadi. Bapak dan Ibu semuanya kenal dengan masyarakat sekitar, kenal dengan perangkat desa sekitar dari RT RW, dan tahu anak-anak siapa yang sekolah, siapa yang tidak. Bagaimana kalau kita secara proaktif untuk menyadarkan atau meminta lah bahkan ke orang tua untuk membolehkan anaknya sekolah lagi. Terutama mereka-mereka yang sudah putus selesai sekolah, misalnya selesai SD tapi tidak melanjutkan ke SMP atau madrasah, atau selesai SMP atau madrasah sanawiyah tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena masih cukup banyak yang tidak mengikuti pendidikan jenjang menengah. Kalau untuk SD boleh dikatakan tinggal sangat sedikit yang tidak sekolah, di SMP juga sudah tinggi, tetapi yang jenjang menengah ini yang mendominasi yang tadi. Anak-anak yang disampaikan Mbak Yuanita ada 4 juta yang tidak sekolah, itu banyaknya di usia itu 16 sampai 18 tahun. Nah, dengan begitu maka kita akan membantu mereka. Program pemerintah ada untuk mereka yang tidak mampu. Dari program bantuan KIP-nya sendiri ada, kemudian juga dari Kementerian Sosial juga ada program Keluarga Harapan yang memberikan bantuan kepada keluarga kalau anaknya sekolah. Jadi syaratnya anaknya sekolah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian akan sangat membantu. Atau memastikan nih anak-anak misalnya dari kelas 9, dari kelompok miskin, untuk dipastikan, diyakinkan bahwa mereka akan tetap mendapatkan bantuan ketika mereka mengikuti pendidikan selanjutnya. Karena kan ada NIK-nya, mereka kita tahu kok mereka siapa yang mendapatkan KIP, siapa yang tidak. Jadi jangan khawatir bahwa ketika sudah naik ke jenjang berikutnya, terus tidak mendapatkan bantuan lagi. Itu kita bisa jamin sepanjang memang mereka dari kelompok miskin, kita pastikan mereka bisa mendapatkan bantuan itu. Dan tentunya Ibu Bapak guru, kepala sekolah sepakat dengan Bu Dewi, Bapak Ibu yang tahu, yang ada di depan, di garda depan untuk melihat masing-masing anak-anak kita. Saya selalu terharu ya kalau membicarakan terkait dengan anak ini. Banyak dari mereka yang
kalau tidak kita bantu, mereka tidak punya masa depan. Jadi mari kita yang ngambil inisiatif untuk memastikan bahwa mereka bisa sekolah, dan yang sekolah memastikan bahwa mereka bisa belajar dengan baik. Mereka tidak punya teladan di rumah mungkin karena orang tuanya juga tidak berpendidikan. Mereka tidak punya role model di lingkungan mungkin karena lingkungannya juga tidak banyak sekolah. Tapi Bapak dan Ibu guru adalah teladan bagi mereka. Kita pastikan mereka bahwa dengan sekolah mereka punya masa depan yang lebih baik. Kalau bahasa kita gampangnya akan terputus rantai kemiskinannya kalau mereka bisa mengikuti sekolah, tidak sepanjang hanya sebatas sekolah, tetapi benar-benar sekolah dengan baik. Jadi ilmu dan pengetahuan, keterampilan mereka benar-benar bisa ditingkatkan karena sekolah. Itulah tugas kita. Tidak hanya sebatas membuat anak pintar, tetapi membuat anak-anak mereka yang kurang pandai, yang diterima di sekolah bisa naik kemampuannya, dan jadilah orang yang akan dikenal mereka ke depan bahwa Bu guru saya ini, Pak guru saya ini adalah orang-orang yang paling berpengaruh pada pencapaian saya selama ini. Itu saja Mas Bram dari saya. Mohon maaf ini saya kan juga sudah ganti baju korpri karena mau ada pelantikan PNS di Kemendikbudristek. Saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Harti sekali lagi sudah bersedia bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Semoga lancar Bu untuk acara selanjutnya. Dengan mengurangi rasa tanpa hormat, kami akan melanjutkan diskusi. Silakan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Bapak Ibu hadirin, kita akan melanjutkan sesi webinar kita pada pagi hari ini. Tadi sebelum dari Mbak Dewi dan Bu Harti menyampaikan, sudah ada Mbak Yuan tadi menyampaikan tentang situasi dan fenomena gitu ya, bisa dibilang fenomena atau situasi terkait dengan anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah, serta faktor-faktornya gitu yang selama ini ada di Indonesia. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, ke narasumber berikutnya. Ada Pak Petrus Potewali atau yang biasa disapa Pak Peter. Pak Peter ini seperti yang tadi saya sudah kenalkan di awal, beliau adalah Korwas untuk SMP di Kabupaten Sumba Barat ya, di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT. Nah, Pak Peter ini kebetulan sekolah-sekolah yang beliau awasi di sana itu punya pengalaman terkait dengan pengaruh utamaan gender dan juga tentu masalah-masalah gender di kalangan murid di sana. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan persilahkan waktu dan tempat kepada Pak Peter untuk bercerita nih gimana pengalamannya terkait dengan pengaruh utamaan gender di sana. Monggo silakan Pak Peter. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Bram, mungkin suara saya sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, dapat didengar Pak Peter. Oke, baik. Terima kasih. Baik, mungkin slide saya bisa didapatkan ya. Oke, baik. Teman-teman narasumber dan Bapak Ibu peserta yang tergabung dalam Zoom kali ini. Baik, saya akan coba berbagi terkait dengan pengalaman di kabupaten kami terkait dengan implementasi program gender pada satuan pendidikan, terutama pada sekolah dasar di Kabupaten Sumba Barat. Next, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk kegiatan gender di Kabupaten Sumba Barat saat ini, dasarnya memang sebelumnya itu terkait dengan MOU antara pemerintah daerah bersama NGO Save the Children yang mulai terlaksana tahun 2013 yang lalu, di mana di sana ditemukan bahwa isu gender pada tingkatan pendidikan di sekolah dasar maupun pada jenjang pendidikan
SMP itu cukup tinggi, artinya cukup nampak dalam kehidupan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, itu juga diperkuat dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sarti, yaitu terkait dengan Permendiknas Dikbud tahun nomor 84 tahun 2008, yaitu tentang pedoman pengaruh utamaan gender pada bidang pendidikan. Nah, memang kondisi yang ditemukan oleh teman-teman NGO dari tahun 2013 itu di kondisi kami di Sumba secara umum, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Di sana memang seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuanita, seperti itu kondisi yang kami rasakan di tingkat pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Nah, sehingga melalui kegiatan yang didampingi oleh Save the Children dalam melihat bagaimana kegiatan responsif gender yang ada pada tingkat sekolah, khususnya di pendidikan dasar itu, coba menyasar itu di 20 desa dan juga 20 sekolah yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Nah, khusus pada jenjang satuan pendidikan itu, pada pendidikan dasar itu melibatkan sekitar 200 peserta, baik itu kepala sekolah maupun guru, yaitu yang terdiri dari 70 orang laki-laki dan 130 orang perempuan, itu yang baik guru maupun kepala sekolah. Nah, dari kegiatan itu diimplementasikan pada sekolah-sekolah, khususnya 20 sekolah itu, yaitu dengan mempersiapkan master trainer yang berasal dari guru dan kepala sekolah. Next, Pak Bram. Ya, nah di sini Bapak Ibu terkait dengan implementasi gender ini, tujuan daripada pelaksanaan implementasi gender yang ada di kabupaten itu yaitu bagaimana memperkuat kapasitas orang tua itu dalam keluarga, yaitu untuk dapat menerapkan nilai-nilai non-bias gender yang ada di rumah maupun di lingkungan mereka, bahkan juga yang ada di sekolah, sehingga tadi dalam implementasi program gender yang dilakukan oleh teman-teman dari Save the Children itu menyasar 20 desa dan juga 20 sekolah. Nah, dari kegiatan ini, master trainer ataupun fasilitator yang terlibat di sana itu ada dilibatkan dari kepala sekolah maupun guru-guru, bahkan juga pengawas yang terlibat di dalam kegiatan ini. Nah, itu dimulai dilakukan di tahun 2021. Nah, di next Pak, mungkin nanti bisa dilihat kegiatannya. Ya, nah ini mungkin kegiatan untuk pelatihan master trainer yang sudah berlangsung di tahun 2021. Nah, di sini di mana seluruh baik itu dari komunitas maupun yang berasal dari satuan pendidikan ini, para master trainer itu dibekali untuk ini, bagaimana memahami akan responsif gender itu pada tingkat sekolah maupun pada tingkat komunitas. Ya, lanjut. Ya, nah selanjutnya dari kami master trainer itu akan melatih guru-guru yang ada di sekolah, dan ini adalah kegiatan yang kami sudah lakukan, di mana guru-guru ini kita selain kita melatih, kita juga coba menggali seperti tadi materi-materi yang juga sudah dipaparkan oleh Ibu Yuan terkait dengan kondisi gender yang ada di sekolah. Nah, memang kondisi yang kami temukan itu cukup berbanding nyata seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuanita tadi. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan yang ada pada tingkatan sekolah itu sekolah itu belum nyata terkait dengan responsif gender yang akan diterapkan pada tingkatan sekolah. Nah, di sini untuk kegiatan-kegiatan yang kami coba temukan di lapangan bahwa ya terkait dengan bagaimana sesungguhnya responsif gender itu diterapkan di tingkat sekolah memang masih bisa ya terlaksana secara sepenuhnya, karena kenapa memang di SD itu kita tahu bahwa usia-usia untuk anak sekolah itu masih belum untuk bisa terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah yang seperti misalnya pembersihan lingkungan, pembuatan pagar. Nah, itu memang belum bisa dibedakan begitu antara peran laki-laki dan perempuan, seperti misalnya harus memikul bambu ya, karena sekolah kami ini ada di desa
Ya, jadi untuk memagari lingkungan-lingkungan sekolah itu memang harus dibutuhkan kerja bakti. Di dalam kerja bakti itu memang anak laki-laki itu untuk pekerjaan yang kasar masih didominasi oleh kaum laki-laki, begitu. Sedangkan anak perempuan itu ya masih seperti bersih-bersih di ruang kelas ataupun sapu-sapu di halaman kelas. Nah, itu masih nampak di situ. Nah, karena memang kondisi anak-anak ini masih dari segi anak perempuan ini belum bisa untuk bekerja yang berat ya, seperti misalnya menggali lubang dan lubang untuk patok dan sebagainya, itu masih kami temukan sebagai pengawas sekolah. Bahkan dalam kegiatan evaluasi itu yang kami temukan, dan juga pengakuan daripada guru-guru yang ada ketika kami melakukan training pada tingkatan guru dan kepala sekolah. Dan yang berikut juga di pelaksanaan kegiatan ini juga dari temuan-temuan yang kami temukan di sekolah ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa itu kami hanya satu guru laki-lakinya gitu untuk pada jenjang SD ya. Nah, ini memang karena kondisi di mana wilayah kami itu memang masih didominasi oleh kaum perempuan yang untuk guru-guru yang ada di pedesaan begitu. Sedangkan kaum laki-laki memang apalagi dengan saat ini dengan adanya pengurangan tenaga kontrak itu sangat berdampak pada kondisi bagaimana sekolah atau kepala sekolah itu menerapkan responsif gender yang ada di sekolah, sehingga antara tugas-tugas yang memang seharusnya bisa dilakukan secara bersama itu masih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Next. Ya, baik. Nah, di sini dari kegiatan evaluasi program yang kami sudah lakukan, ya artinya dari penerapan program gender yang ada di tingkatan sekolah. Kalau pada poin yang ada gambar yang pertama di sini, ketika kami coba mengevaluasi kegiatan terkait bagaimana gender itu diterapkan di sekolah. Di sini anak-anak sudah bisa berani untuk yang saya tanya ini adalah anak-anak yang pada saat proses pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun ketika berada di lingkungan luar kelas. Saya coba tanya, siapa kira-kira anak-anak yang pernah dipukul oleh guru begitu. Nah, di sini baik anak laki-laki itu dengan mereka di depan guru dan kepala sekolah mau untuk berterus terang dan jujur, bahkan mau mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa saya pernah diperlakukan secara tidak baik oleh guru begitu. Nah, itu yang pertama. Yang berikut itu foto yang lain adalah kegiatan evaluasi. Nah, sedangkan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di sekolah seperti pelayanan UKS dan yang ada di sekolah terkait dengan penerapan program gender di sekolah, ini memang pada tingkatan SD itu kondisi ruangan UKS itu memang belum sepenuhnya semua sekolah itu memiliki, sehingga pelayanan UKS yang ada di sekolah itu masih menggunakan satu bed begitu, satu tempat tidur. Belum ada pemisahan antara pelayanan laki-laki dan perempuan. Bahkan juga untuk tenaga yang memang menangani khusus di sini agak kesulitan kami di desa, jadi masih dilayani oleh guru. Itu pun jika terjadi hal-hal yang memang di luar dugaan guru ketika guru mengajar terus ada anak yang mengalami pingsan ataupun cedera yang lainnya. Nah, dari program penerapan gender yang ada di Kabupaten Sumba Barat, khusus ada papan informasi mungkin bisa kelihatan ya. Nah, dari output dari kegiatan selama setahun itu yang ada di sampingkan, mungkin next ada di slide berikut Pak Bram. Ya, ini. Nah, di sini dari kegiatan gender yang sudah terlaksana di selama 1 tahun di Kabupaten Sumba Barat. Nah, itu memang output itu bahwa di setiap sekolah yang 20 sekolah itu sudah terpapar satu papan informasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang ada di sekolah. Nah, namun yang menjadi kendala saat ini adalah bahwa ketika tersedianya papan informasi ini, nah, memang dari pihak sekolah itu sendiri belum berani atau masih enggan untuk menyampaikan terkait dengan data-data status kekerasan yang ada di sekolahnya.
karena memang pandangan yang masih muncul adalah ketika menulis jumlah kekerasan di sini, ya ada satu image bahwa wah kita harus membukakan aib kita sendiri di papan informasi, itu masih ada hal seperti itu begitu. Nah, berkaitan dengan hal ini, terkait dengan isu gender juga yang ada di Kabupaten Sumba Barat, seperti tadi juga saya sangat tertarik juga paparan yang disampaikan oleh Ibu Yuan terkait dengan ATS dan ABPS. Nah, memang kondisi kami di Kabupaten Sumba Barat saat ini bahwa terkait dengan anak-anak yang memang putus sekolah itu cukup tinggi ketika 2 tahun terakhir ini kita berada dalam masa pandemi, yaitu di mana bahwa angka putus sekolah yang saya coba temukan di sekolah binaan saya itu berkisar dari 1 sampai 3%. Itu dalam 1 tahun pelajaran yang saya temukan, di mana anak-anak itu memang hal yang menjadi dasar adalah ada anak yang memang karena lokasi sekolah itu cukup jauh, yaitu 6 km, dan anak harus menempuh perjalanan jalan kaki, tidak adanya transportasi umum. Nah, itu juga yang menjadi salah satu penghambat anak itu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, salah satu mungkin untuk anak-anak yang kelas rendah, ya, usia dari 6 sampai 8 tahun ketika mereka harus berjalan kaki sekitar 5 atau 6 km. Nah, ini juga mengakibatkan beberapa anak yang di kelas rendah itu harus menarik diri untuk tidak melanjutkan sekolah. Nah, sedangkan pada jenjang SMP yang ada kondisi saat ini adalah bahwa ketika anak sudah terbiasa tinggal di rumah selama ini dalam kasus COVID, akhirnya anak tidak mau, enggan untuk mau melanjutkan sekolahnya. Itu juga pendekatan yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah itu sudah dilakukan berulang-ulang, bahkan ketika guru dan kepala sekolah datang untuk home visit di rumahnya, mereka harus lari begitu untuk meninggalkan gurunya, bahkan tidak mau lagi untuk bersekolah begitu. Dan ada satu kasus yang mungkin saya juga bisa share bersama di sini, kebetulan berkaitan dengan anak putus sekolah, Ibu Yuan. Di sekolah binaan saya ini di Januari yang lalu itu dikeluarkan dari sekolah, ya, anak itu dikeluarkan dari sekolah kelas peserta ujian akhir. Memang karena kasus itu dia terjadinya pemukulan terhadap penjaga sekolah, dan oleh sekolah waktu itu langsung mengeluarkan surat dikembalikan ke orang tua gitu. Nah, dan waktu itu sekolah itu adalah sekolah baru yang saya harus dampingi. Saya coba telusuri kasusnya dan ternyata proses penyelesaian masalah itu tidak sesuai dengan prosedur. Akhirnya saya coba lakukan pertemuan, 3 kali pertemuan bahkan bersama komite, dan akhirnya anak itu bisa kembali bersekolah, bahkan kemarin sudah bisa ujian. Artinya bahwa hal-hal seperti ini yang memang kami coba temukan di lapangan. Tetapi secara umum untuk anak yang putus sekolah ini masih didominasi seperti tadi yang dikatakan, didominasi oleh anak laki-laki, karena memang pergaulan yang ada di lingkungan mereka itu cukup mengganggu akan bagaimana mereka melanjutkan akan pendidikan mereka. Baik. Saya rasa mungkin karena waktu cukup singkat, Pak Ya. Bram ya jawab atau diskusi yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih, Pak Bram. Baik, terima kasih Pak Peter, paparannya sangat lengkap apa yang Bapak sampaikan terkait dengan situasi yang ada di tempat Pak Peter ya, di Sumba Barat. Isu-isu seperti apa terkait dengan gender di kalangan murid, dan lalu bagaimana usaha atau praktik yang dilakukan oleh Bapak sebagai pengawas untuk dapat mengarus utamakan wacana tentang pentingnya sekolah memiliki kesadaran tentang gender. Itu nanti akan kita bahas, akan kita gali lebih lanjut Pak Peter. Tapi satu hal, ada beberapa hal sebenarnya yang saya garis bawahi dari paparan Pak Peter, bahwa ketika ngomongin tentang kesadaran gender bagi murid itu nggak hanya, sebenarnya bukan hanya tentang muridnya aja, tetapi juga lingkungan sekitarnya, yaitu keluarga, pendekatan kepada keluarga, dan juga tenaga pendidik di sekolah yang juga nggak kalah penting untuk punya perspektif tentang kesadaran gender.
untuk bisa melihat masalah-masalah gender di kalangan murid. Seperti itu kurang lebih yang bisa saya garis bawahi dari presentasinya Pak Peter. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak Peter ya untuk diskusi tanya jawab. Nah, Ibu Bapak saat ini di antara kita juga sudah hadir salah satu anak tidak sekolah yang pernah tidak sekolah sebenarnya. Salah satu anak yang sempat tidak melanjutkan sekolah. Nah, sudah bergabung dengan kita di sini ada Mas Galang. Mas Galang ini pemuda asli Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang pernah tidak sekolah dan sekarang melanjutkan kembali proses pendidikannya di PKBM. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Mas Galang. Halo Mas Galang. Halo Mas Galang. Bisa dibantu untuk unmute Mas Galang mungkin. Oke. Halo Mas Galang, sudah bisa dengar suara saya? Iya Mas, bisa. Halo. Oke, halo. Iya Mas Galang, hanya suaranya aja ini lagi ada gangguan ya dengan kameranya ya? Iya, kameranya rusak. Oke deh, oke deh. Paling nggak kita bisa sama-sama dengar ceritanya, itu yang paling penting pada pagi hari ini. Halo Mas Galang, Mas Galang ini apa namanya salah satu peserta didik di PKBM Kendal Sari Pemalang, betul ya Iya. Mas ya? Iya, betul. Mas Galang dulu pernah apa namanya pernah sekolah, tetapi ketika harus lanjut nggak bisa ya Mas ya. Waktu itu terakhir pendidikan di tingkat apa Mas? SMP Di SMP. Jadi Negeri 6 SMP Negeri 6 Petarukan. Waktu itu udah lulus ya Mas ya? Udah ya. Waktu itu udah lulus tapi harusnya lanjut ke SMA, ada hambatan seperti itu ya Mas ya? Iya. Oke, waktu itu tahun berapa Mas lulus dari SMP? 2019. 2019 ya, berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Oke, saat ini berarti usianya Mas Galang sekitar 17 tahun ya Mas ya, kalau nggak salah ya? Iya benar. Kalau aku nggak salah hitung ya, berarti iya benar sekitar 17 tahun. Oke, nah Mas Galang boleh nggak diceritain waktu itu situasinya seperti apa sih sehingga akhirnya dari sudah lulus SMP lalu harusnya lanjut SMA tapi tidak lanjut. Pada waktu itu situasinya ketika yang seharusnya saya melakukan pendaftaran dan mengurus administrasi ke sekolahan bersama orang tua saya terlalu santai dan berpikir bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa ditunda, disembari orang tua saya menunggu mengumpulkan uang hingga akhirnya pada kesempatan tersebut untuk mendaftar ke SMA sudah tutup dan saya terpaksa tidak mendaftar ke SMA manapun karena sudah tutup. Mau tidak mau saya harus menunggu tahun berikutnya untuk dapat kembali mendaftar sekolah. Sembari menunggu waktu, saya mendapatkan pekerjaan serabutan selama kurang lebih 1 tahun bekerja dan mendapatkan uang. Masalah pendidikan yang tadinya tertunda jadi tak terlalu dirisaukan, tak terlalu terasa penting karena terlalu asik bekerja. Menurut saya, di satu sisi ketika sudah setahun menunda masuk SMA dan seharusnya mendaftar lagi, bersamaan itu pula adik saya lulus SMP dan harus masuk SMA juga. Dan pada saat itu saya merasa sungkan apabila harus melipat gandakan beban orang tua. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat saya mengalah dan tidak mendaftar sekolah lagi. Oke, baik. Jadi situasinya waktu itu agak bisa dibilang agak kompleks ya Mas ya, agak rumit ya waktu itu ya terjadi situasinya ya, yang akhirnya membuat Mas Galang menunda, tapi ternyata apa namanya kesempatannya akhirnya terlewat begitu ya Mas ya. Iya. Oke, baik. Lalu selama Mas Galang berhenti sekolah, itu gimana tanggapan orang tua kalau boleh tahu? Tanggapan orang tua sebenarnya pengen anaknya sekolah, pengen lihat anaknya sekolah. Nah, itu juga sejalan dengan keinginan pribadi saya yang ingin melanjutkan sekolah.
dan mendapatkan ijazah SMK ataupun SMA. Oke. Namun hal itu tak terlalu dirisaukan, terlebih orang tua saya melihat bahwa saya sudah bisa mendapatkan pemasukan pribadi. Oke, baik. Jadi sebenarnya Mas Galang sendiri itu masih pengen ya Mas ya untuk lanjut sekolah ya? Iya, Masih pengen lanjut sekolah dan orang tua sebenarnya juga apa namanya pengennya Mas Galang lanjut lagi sekolahnya gitu kan ya karena setelah itu adik juga udah apa namanya udah sekolah gitu ya. Tapi karena dilihatnya Mas Galang selama nggak sekolah udah bisa kerja, udah dapat uang, itu dianggapnya udah cukup gitu ya Mas ya anggapannya ya. iya. Oke, oke, baik. Nah, terus akhirnya gimana Mas ceritanya Mas Galang bisa sekarang kan lagi ikut program lanjut pendidikan di PKBM ya Mas ya, di salah satu PKBM ya. Iya. Heeh. Nah itu apa namanya gimana ceritanya Mas Galang akhirnya ikut lagi ke PKBM dan apa yang bikin Mas Galang akhirnya kembali ikut PKBM? Ya jujur sebenarnya saya masih menginginkan untuk bisa mendapatkan ijazah minimal SMA lah. Hal ini supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dan dari uang pekerjaan tersebut saya ingin menabung untuk biaya kuliah. Maka ternyata niat saya itu tersambung dengan dorongan dari orang di sekitar supaya dapat mengikuti PKPM yang kebetulan ada di daerah desa saya. Oke. Dan begitu saya dapat mengikuti proses belajar dan nantinya mendapatkan ijazah sambil tetap bekerja. Oke, jadi Mas Galang sebenarnya karena keinginan untuk dapat ijazahnya itu tadi masih ijazah SMA lah ya paling nggak ijazah SMA itu masih kuat dan nanti harapannya dari ijazah itu terus bisa untuk cari kerja yang lebih bagus ya Mas ya, lebih baik gitu ya. Iya, Dan nanti dari kerja itu gajinya untuk biaya kuliah gitu ya Mas ya. pengennya gitu Mas. Oke. Nah, kalau nanti nih Mas, kan sekarang masih ikut program di PKBM, masih ikut pembelajaran di PKBM, sampai nanti akhirnya untuk ujian. Setelah ujian, terus nanti dapat ijazah. Punya rencana apa sih Mas Galang? Cita-citanya apa? Cita-citanya sih pengen bangun usaha. Pengen bangun usaha ya. Iya, harapannya setelah kembali mengalami proses pendidikan tersebut di PKPM dan mendapatkan ijazah setara dengan SMA, saya ingin mencari kerja yang lebih layak. Oke. Dan dari penghasilan nanti, saya ingin tabung untuk biaya kuliah supaya saya mendapatkan ilmu tentang mengelola bisnis dan nantinya bisa membuka usaha kedai kopi sendiri. Untuk itulah saya ingin berkuliah di bidang bisnis ataupun manajemen. Oke, baik, baik. Thank you Mas Galang untuk waktunya sudah berbagi tentang pengalamannya. Kita amini bareng-bareng ya Bapak Ibu yang hadirin di sini supaya Mas Galang nanti proses pendidikannya di PKBM dapat terus lanjut sehingga bisa apa namanya meraih cita-citanya. Nah, amin. Oke. Nah, kita kembali ke apa namanya ke Mbak Dewi Susanti untuk menanggapi tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Peter dan juga tadi sedikit menanggapi ceritanya Mas Galang. Kira-kira udah ketemu belum sih benang merahnya gitu ya terkait kenapa sekolah perlu responsif gender, yang mana hal ini jadi salah satu pendekatan untuk mencegah anak berisiko putus sekolah. Monggo, Mbak Dewi, waktu dan tempat. Baik, terima kasih, Bang. Ya, tadi saya sangat tertarik sekali ketika Pak Peter menyampaikan gitu ya bahwa di Sumba Barat itu sudah ada program yang khusus untuk sekolah yang lebih responsif gender. Dan yang saya tangkap itu adalah sebetulnya pentingnya dukungan sekolah itu dari berbagai macam aspek ya. Jadi dari infrastrukturnya, bahkan misalnya keberadaan toilet, bahkan yang untuk laki-laki perempuan gitu ya, dan maupun sarana pendukung anak ke sekolah seperti jarak yang tidak terlalu jauh. Dan bahkan sebetulnya ada juga studi di India yang menemukan bahwa
dengan adanya misalnya anak perempuan, anak itu bisa menggunakan sepeda, itu ternyata sangat membantu agar mereka tuh bisa tetap bersekolah gitu ya. Dan yang paling penting yang nomor 3 yang disampaikan oleh Pak Peter ini terkait kekerasan terhadap anak. Jadi bagaimana sebetulnya kepala sekolah maupun guru itu perlu menyikapi dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap ini sebetulnya apa yang membuat anak merasa tidak nyaman berada di sekolah. Jadi sebelum bahkan aspek-aspek pembelajaran lainnya gitu ya. Dan tadi dari Galang juga saya senang sekali mendengar Galang bisa kembali ke sekolah gitu ya, walaupun memang sempat putus sekolah, tapi kita juga menangkap bahwa sebetulnya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak yang pernah putus sekolah, sehingga membutuhkan dukungan yang jauh lebih baik, baik dari pihak sekolah maupun dari orang tuanya, supaya mudah-mudahan nanti lebih banyak anak-anak yang bisa seperti Galang kembali ke sekolah, dan juga selain itu bisa untuk memiliki aspirasi, saya ingin memiliki kedai kopi sehingga saya ingin belajar lagi tentang manajemen dan lain-lain gitu ya. Nah, saya mungkin ingin sedikit merangkum ya, karena kan kita topik ini adalah padahal meretas bias ya. Saya rasa pembicara-pembicara sejauh ini sudah menyampaikan berbagai aspek yang perlu kita pertimbangkan. Satu hal yang saya rasa mungkin perlu kita sadari bersama itu adalah bias. Jadi bahwa kita masing-masing, khususnya Bapak Ibu yang di sekolah, itu sebetulnya ada kadang-kadang hal-hal yang kita tidak sadari, dan itu menyebabkan kita sendiri memiliki bias terhadap gender. Jadi contohnya maksudnya adalah tadi ya, misalnya kalau sebagai saya sendiri pernah menjadi guru ya. Jadi ketika anak kadang-kadang di dalam kelas itu tidak siap, atau misalnya tidak membawa buku, atau tidak membuat PR, atau ditanya tidak menjawab gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai guru itu langsung merasa kesal kan. Ini gimana sih anak kok sepertinya tidak niat, atau malas, atau bodoh, dan muncul berbagai macam label negatif di kepala kita gitu ya. Padahal ternyata hal-hal, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri sebagai guru, apakah anak ini ketika sebelum datang ke kelas, ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak siap berada di kelas? Apakah itu mungkin karena ya tadi salah satunya, apakah dia mengalami kekerasan gitu ya? Apakah di rumah orang tuanya ternyata dia mengalami masalah isu ekonomi yang cukup pelik sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk berkonsentrasi gitu ya. Jadi dengan memahami bahwa kita sendiri sebagai pendidik itu kadang-kadang memiliki bias-bias tertentu yang menyebabkan kita memberikan penilaian terhadap anak-anak gitu ya, yang kemudian juga membuat mereka misalnya anak ini malas, bagaimana dia bisa sukses di sekolah gitu ya, mungkin tidak perlu terlalu didukung, lebih baik saya mendukung anak-anak yang lebih rajin. Nah, itu sendiri adalah bentuk bias yang perlu kita sadari terlebih dahulu ada dalam diri pendidik, sehingga kita juga mampu kemudian bisa keluar dari bias yang kita tidak sadari itu. Nah, kemudian hal yang kedua yang saya ingin sampaikan itu adalah memang sebetulnya banyak studi-studi yang sudah mulai melihat isu-isu tentang bias yang tidak disengaja ini gitu ya, dan salah satunya memang menemukan bahwa cukup banyak guru dan kepala sekolah yang memiliki bias-bias yang cukup mendasar gitu ya, seperti misalnya tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika anak tidak siap ke sekolah, anak ini datang dari keluarga yang kurang mampu, itu ada hal-hal yang kemudian kita memberikan pemahaman gitu ya, memberikan bias atau label-label yang kemudian menyebabkan kita juga merasa anak ini tidak bisa sukses. Padahal anak itu bisa, kalau kita yakin anak ini bisa sukses, dia punya kemampuan atau aspirasi, dia bisa memiliki aspirasi yang lebih baik untuk masa depannya, maka kita juga bisa memberikan dukungan yang lebih baik.
Mungkin itu saja dari saya ya. Saya mungkin ingin kembalikan juga ke Bram untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi sudah memberikan tanggapan atas paparan tadi dari pengalaman Pak Peter dan juga pengalaman Mas Galang terkait dengan Pak Peter tadi menyampaikan terkait dengan bagaimana agenda pengaruh utamaan gender dijalankan dan juga dari pengalamannya Mas Galang. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab Bapak Ibu. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta yang bergabung pada diskusi hari ini. Ada beberapa pertanyaan ini. Oke, ini ada satu pertanyaan dari, maaf ini tadi namanya tidak tercopy, tapi ada yang bertanya seperti ini. Ini diajukan kepada Mbak Yuan. Mbak Yuan, capacity building seperti apa yang diberikan kepada guru-guru untuk mendeteksi anak dengan kecenderungan putus sekolah? Mekanisme penanganan dan pencegahannya seperti apa ya? Nah, ini secara spesifik diajukan kepada atau untuk Mbak Yuan, tapi nanti tentu bisa ditanggapi juga mungkin oleh Pak Peter jika ada jawaban yang relevan dengan pertanyaan ini. Monggo kepada Mbak Yuan. Ya, terima kasih. Jadi saat ini untuk yang masalah tadi ya, capacity building untuk guru, yang pertama-tama tentu kita harus memberikan tools ya, alat gitu. Jadi bagaimana ada beberapa indikator-indikator yang bisa menjadi acuan bagi guru, dan kemudian indikator-indikator ini yang akan menjadi bahan bagi guru untuk melihat di sekolahnya ini ada berapa siswa ya yang memenuhi indikator ini. Saat ini sedang diproses atau sedang ada proses kerjasama agar ini menjadi bagian pelaporan rutin sama sepertinya yang dilakukan untuk di sekolah-sekolah, yaitu melalui operator Dapodik juga begitu. Jadi saat ini sih ada jumlah pelaporan, tapi sifatnya itu tidak tersistematis. Jadi ada beberapa guru yang mungkin punya tingkat sensitif yang lebih tinggi dibanding guru lain, yang mungkin sudah mulai kemudian ini kayaknya siswanya ini bermasalah gitu, tetapi belum tersistematis. Jadi kami sedang mengusahakan agar beberapa tools ini, dan saya rasa juga inspirasi juga sedang melakukan proses untuk hal yang sama ya. Jadi, makanya kita ada kerjasama juga dengan inspirasi, tools, alat, indikator-indikator yang bisa kemudian dilatih guru dalam menggunakannya, dan kemudian juga setelah guru dilatih menggunakannya, maka ini bisa dipakai secara lebih rutin, kemudian sistematis, dan kemudian dilaporkan juga sebagai salah satu bagian pelaporan di sistem Dapodik. Diharapkan dengan itu bisa dilakukan secara rutin, maka ini dapat menjadi suatu praktek yang normal, dan jika sudah normal maka ini bukan hanya 1-2 guru yang berdasarkan tingkat sensitifnya saja, tapi menjadi bagian dari pelaksanaan manajemen sekolah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik, terima kasih Mbak Yuan. Mungkin saya mau nyambung dikit dengan pertanyaan ini, tetapi untuk konteks yang sudah terjadi di Sumba Barat kepada Pak Peter. Pak Peter, terkait dengan capacity building, tadi kan Bapak juga sempat cerita ya bahwa salah satu hal yang dilakukan untuk mengarusutamakan wacana gender di bidang pendidikan adalah memberikan pelatihan bagi tenaga pendidikan di sekolah gitu ya Pak ya. Ini kan juga salah satu bagian dari capacity building, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, untuk supaya tenaga pendidik di sekolah punya literasi atau kesadaran tentang gender. Nah, yang mau saya tanyakan adalah seperti apa sih Pak yang dijalankan di sana, dan lalu juga yang nggak kalah penting adalah seperti ini Pak. Ketika proses capacity building itu terjadi di antara tenaga pendidikan, apa yang jadi tantangan atau mungkin isunya apa sih ketika harus berbicara tentang pengaruh utamaan gender bagi tenaga pendidikan di sana? Monggo Pak Peter. Oke, baik, terima kasih. Baik, terkait dengan pertanyaan ini, yaitu
jenis capacity building apa yang kami berikan kepada guru-guru ataupun kondisi yang ada di lapangan. Yang pertama bahwa ya selain dalam kegiatan gender ini, saya sebagai pengawas sekolah ataupun sebagai kepala sekolah sebelumnya, satu hal yang saya tanamkan ke guru-guru saya ataupun bahkan kepada sekolah-sekolah binaan saya sampai dengan saat ini begini Pak Bram, saya bilang begini, angka itu nomor 2, karakter itu nomor 1. Artinya bahwa terkait dengan pernyataan ini, saya menyampaikan kepada guru-guru bahwa guru itu adalah jembatan bagi seorang anak untuk bisa mencapai masa depannya. Dan kita jangan menjadi penghambat masa depan mereka. Artinya bahwa yang perlu kita lakukan di sini, guru ketika seorang guru itu mengajar di depan kelas, dia hanya jangan mengejar untuk bagaimana sesungguhnya materi itu dapat diselesaikan. Ya, tetapi lebih kepada tadi yang dikatakan Ibu Yonita dan bahkan juga Ibu Suharti. Kita harus betul-betul tahu kondisi anak itu seperti apa. Ketika dia ada rentan atau berisiko untuk putus sekolah, seorang guru harus tahu kenapa dia begitu. Nah, pengalaman saya waktu masih di kepala sekolah Pak Bram, kebetulan saya ditempatkan di salah satu sekolah yang baru didirikan. Dan di sana itu memang tingkat ketidakhadiran anak di sekolah itu sangat tinggi. Dan di sana saya coba lakukan satu treatment kepada anak-anak bahkan kepada guru-guru. Setiap jam istirahat itu Pak Bram, saya mengajak guru-guru dan juga saya sendiri itu duduk di teras sekolah, habis itu bermain batu bersama mereka, gitu ya. Bermain batu bersama mereka sambil menggali kenapa mereka itu tidak mau datang sekolah. Terus kesibukan mereka di rumah itu apa begitu. Dan ternyata setelah saya coba menggali hal ini, saya temukan bahwa pengakuan dari anak-anak bahwa ada yang menumpang ya Pak Bram ya. Mereka harus ikut menyelesaikan pekerjaan rumah tangga daripada tempat mereka menumpang. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Bapak kami jarak tempuhnya jauh sekali. Jadi kami kalau sudah lambat bangun, itu kami tidak mau ke sekolah. Nah, itu pengakuan dari anak-anak. Artinya bahwa ketika kita juga guru mau membuka diri untuk mau memahami akan apa yang siswa alami, sesungguhnya hal-hal terkait dengan angka putus sekolah ini bisa kita tekan sedemikian rupa gitu. Nah, hal ini juga yang coba saya berikan kepada kepala sekolah ataupun kepada guru-guru yang terlibat dalam pelatihan gender itu, bagaimana sesungguhnya kita mau masuk di dalam kehidupan anak atau pribadi anak itu. Dan kita harus punya komitmen bahwa anak masalah pintar ataupun pandai dalam kelas itu bagi saya adalah nomor 2, Pak Bram. Tetapi bagaimana kita menyadarkan anak itu mau dulu untuk membuka buku, mau dulu untuk membaca, itu satu hal yang paling prinsip bagi saya. Sehingga kepada guru-guru saya selalu bilang bahwa Bapak Ibu guru, kita jangan menjadi penghambat bagi masa depan anak. Mari kita handle mereka, karena melalui kita lah ya mereka akan meraih mimpi mereka akan meraih masa depan mereka. Nah, itulah jadi kalau setiap sekolah yang saya temukan, khusus di sekolah binaan saya, kalau ada sekolah yang kepala sekolah yang mengeluarkan atau mengembalikan anak itu ke orang tua, itu saya yang paling menentang saat ini begitu Pak Bram. Jadi itu mungkin sedikit sharing bagaimana tentang capacity building yang saya coba bangun bersama guru ataupun baik di tingkat bukan sekolah binaan saya, tetapi dalam forum-forum rapat kepala sekolah maupun rapat guru, saya selalu menyuarakan hal ini supaya kita jangan menjadi penghambat masa depan anak begitu. Ya mungkin itu Pak Bram dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter untuk sharingnya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada pertanyaan tadi dari Ibu Esther dari Harian Kompas. Sebenarnya Ibu Esther mengajukan 2 pertanyaan. Satu sebenarnya diajukan kepada Bu Harti dan sepertinya memang terkait dengan gambaran isu kesetaraan gender atau pendekatan responsif gender di satuan pendidikan yang tergambar di rapor pendidikan secara nasional. Tetapi sepertinya ini pertanyaan yang spesifik ya, spesifik sekali ke Bu Harti. Nah, ini Bu Esther juga mengajukan pertanyaan kedua. Ini diajukan kembali kepada
Mbak Yuan dari UNICEF. Mbak Yuan, penyebab ATS yang utama adalah faktor ekonomi atau kemiskinan. Akses anak miskin untuk ke sekolah sering terhambat karena urusan administratif, seperti akte atau kartu keluarga, sehingga terhambat untuk ke sekolah. Nah, bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah real seperti itu tadi di lapangan? Terima kasih. Monggo Mbak Yuan langsung saja. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Bu. Jadi faktor kemiskinan itu penyebabnya sekitar 30%, tapi faktor others ketika dalam proses pendataan ya, atau faktor lain-lain itu juga hampir sama tingginya, yaitu 30%. Salah satu others tadi betul, tidak adanya akte, kemudian mau bikin akte ternyata orang tuanya juga menikah bawah tangan atau menikah siri, banyak hal, atau KTP atau anaknya tinggal tadi, betul. Di beberapa daerah yang menjadi wilayah kerja kami, ada dibentuk itu namanya seperti Pokja penanganan ATS. Jadi ada tim yang berdiri atau dibentuk di bawah Bapeda, karena ini lintas sektor ya, tidak bisa hanya sektor pendidikan. Dan tim ini yang biasanya membantu menyampaikan, minta tolong gitu ya, menyampaikan, artinya memobilisasi sumber daya dan sumber pertolongan yang ada di daerah tersebut. Contohnya ketika ada laporan ada 7 anak tidak sekolah di desa A, kemudian dilihat latar belakangnya apa, ternyata salah satu dari 7 ini, satu tadi terkait yang tidak punya akte, maka dibantu untuk menguruskan atau mencari jalan keluarnya, baik itu dengan dinas kependudukan dan lain sebagainya. Jadi ada tim khusus untuk case manager istilah kami gitu ya, untuk penanganan isu-isu ATS di daerah tersebut. Ini juga yang sedang kita bantu untuk mengadvokasi agar di setiap daerah, setiap kabupaten itu bisa mempunyai, ada terbentuk tim penanganan ATS yang salah satu tugas kerjanya adalah troubleshooting atau case manager untuk melihat pemecahan masalah yang sifatnya sangat case by case ya. Jadi kadang setiap anak itu mempunyai kasus yang berbeda-beda. Baik, oke. Semoga itu tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Esther terkait dengan bagaimana faktor-faktor ATS karena urusan-urusan administratif ya yang kadang juga mungkin terdengar sepele tapi real, cukup real di lapangan dan menjadi faktor anak jadi terhambat untuk mendapatkan akses ke pendidikan. Baik. Kita ke penanya selanjutnya, ini dari Ibu Murnasih. Nah ini jadi Bu Murnasih ini bertanya dan ini mungkin nanti bisa dijawab baik oleh Mbak Yuan dan juga Pak Peter. Jadi Bu Murnasih ini bertanya, beliau punya pengalaman seringkali anak-anak yang memiliki KIP atau Kartu Indonesia Pintar itu pemanfaatannya kurang tepat. Ada kalanya untuk cicilan sepeda motor atau yang lain. Yang lain ini sifatnya kurang mendukung untuk pendidikan. Ini mungkin Mbak Yuan atau Pak Peter pernah punya pengalaman menemukan anak-anak yang seperti ini. Nah, dan tentang KIP di sekolah, data pesertanya itu otomatis langsung didapatkan sehingga sekolah kesulitan untuk mengarahkan anak yang tidak memiliki KIP atau PKH. Nah, mohon penjelasan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, ini mungkin berdasarkan dari pengalaman, mungkin ini lebih dekat dengan Pak Peter ya, yang sehari-hari memang di lapangan dengan sekolah menghadapi mungkin masalah-masalah seperti ini. Monggo, Pak Peter. Gimana Baik, nih Pak? terima kasih Pak Bram. Baik, terkait dengan pertanyaan ini saya sudah lakukan Pak Bram. Ketika saya berada di kepala sekolah waktu itu, di mana sebagian anak yang orang tuanya menerima dana PKH ataupun ada dana PIP, di sana pemanfaatannya di luar dari apa yang memang menjadi ketentuan daripada diterbitkannya PKH itu sendiri, bahkan juga untuk PIP. Nah,
Salah satu praktek yang saya coba bagikan adalah begini waktu itu Pak Pram. Jadi semua anak yang mendapatkan bantuan PKH ataupun PIP itu data kami dapat dari Dinas Pendidikan. Dan di dalam proses pencairan kebetulan sekolahnya itu memang dari segi akses untuk ke kotanya itu agak kesulitan, harus orang tua harus sewa ojek atau karena memang tidak ada angkutan umum. Jadi saya coba mengumpulkan orang tua dan juga anak-anak terkait dengan proses pencairan. Nah, di dalam setiap proses pencairan itu sebelumnya saya sudah mengidentifikasi beberapa anak yang mendapatkan itu kira-kira keperluan sekolahnya itu apa yang kurang. Jadi salah satu yang saya identifikasi bajunya robek, sepatunya tidak ada, ataupun buku tulisnya tidak ada. Nah, dari situ saya coba merancang satu estimate biaya untuk seorang anak yang dibutuhkan untuk belanja, baik sepatu, tas, ataupun buku, terutama jas hujan. Ya, yang lalu saya coba program itu dan kebutuhannya itu pada proses pencairan itu sebelum pencairan saya lakukan pertemuan bersama orang tua murid bahwa Bapak Ibu yang nanti akan melakukan ketika kami membantu untuk mencairkan dana PIP anak ini ataupun Bapak Ibu yang dapat PKH mohon untuk keperluan anak ini dapat dilengkapi dan bagi anak-anak yang memang tidak dibelikan oleh orang tua itu kami tegur, bahkan kebetulan ada petugas dari PKH itu yang harus mendatangi sekolah di mana mereka harus mengambil data kehadiran anak, ya kami tetap coba tekannya di situ. Jadi ada kesadaran daripada orang tua untuk mereka membeli keperluan anak-anak. Nah, memang yang menjadi kendala di situ adalah kita sekolah ataupun Bapak Ibu guru ya memang harus memiliki waktu ekstra jadinya untuk melakukan hal ini di luar tupoksi. Tapi untuk kita mengeluh untuk kepada orang tua terkait ini, apalagi saat ini langsung masuk ke rekening, gosok ATM langsung ada, Pak Bram, ya sudah lewat begitu kebutuhan sekolah. Nah, itu salah satu yang trik yang waktu itu saya coba lakukan untuk anak-anak yang memang mendapatkan dana PKH ataupun PIP. Nah, salah satu trik itu yang sampai saat ini juga di sekolah-sekolah binaan saya coba melihat ketika pagi hari dilakukan apel, ketika kepala sekolah memberikan arahan, saya itu suka berjalan di barisan anak-anak untuk mengontrol terkait dengan bagaimana kesiapan anak dia bersekolah dari sepatu ataupun tas, bahkan pakaian yang dimiliki. Itu menjadi catatan yang kami berikan kepada kepala sekolah ataupun kepada orang tua murid. Saya rasa seperti itu pengalaman saya, Pak Bram. Terima kasih. Baik, berarti terkait dengan hal yang seperti itu akhirnya memang perangkat atau tenaga pendidik di sekolah, guru maupun kepala sekolah harus turun juga langsung ya Pak ya untuk menelaah lebih lanjut terkait dengan, karena kan sebenarnya seperti KIP itu kan fasilitas ya, salah satu fasilitas dari pemerintah yang dapat semakin memudahkan masalah-masalah anak-anak untuk meminimalisir masalah gitu ya. Jadi memang sekolah juga perlu untuk turun langsung seperti itu ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak Bram. Kebetulan istri saya pendamping PKH, jadi dalam kegiatan istri saya kunjung ke lapangan, saya selipkan hal ini begitu bahwa tolong diingatkan orang tua untuk bisa memperhatikan akan keperluan anak begitu. Baik. Jadi akan lebih memudahkan. Baik, terima kasih Pak Peter. Dari Mbak Yuan atau Mbak Dewi mungkin ada tanggapan terkait dengan hal ini nih. Ini menarik nih. Enggak sih, dari saya cukup. Oke, baik. Dari Mbak Dewi mungkin? Dari saya juga cukup, terima kasih. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu hadirin karena ini sebenarnya acaranya sampai jam 11:30, tapi ini agak molor. Kita akan ke satu pertanyaan terakhir. Yang pertanyaan ini kayaknya akan sangat sayang kalau dilewatkan. Ini pertanyaan dari Ibu Erna Irawati. Dan ini mungkin bisa dijawab terutama kali oleh Pak Peter, Mbak Dewi Susanti maupun juga Mbak Yuan. Ini pertanyaan seperti ini, Ibu Erna bertanya, bagaimana strategi menyebarkan praktik-praktik baik terkait dengan responsif gender di sekolah? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan sebenarnya jadi salah satu roh atau kunci dari diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, ini saya persilakan dulu mungkin ke Mbak Dewi untuk menanggapi pertanyaan ini Mbak, terkait dengan bagaimana strategi menyebarluaskan
praktik-praktik responsif gender di sekolah mungkin. Ya, kalau untuk praktik baik terkait gender itu ya, pada prinsipnya sih sebetulnya mirip dengan penyebaran praktik-praktik baik yang lainnya. Jadi maksudnya kalau misalnya fokusnya itu lebih pada pemahaman kepada guru terlebih dahulu sebagai orang terdekat gitu ya, yang terdekat kepada murid. Nah, sebetulnya bisa dimulai dari situ, namun kemudian juga perlu tetap melibatkan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu memang yang tadi saya sampaikan, memberikan secara keseluruhan kultur yang lebih dapat mendukung budaya-budaya yang responsif gender, dan juga dapat menghubungkan antara semua penanggung jawab, dalam hal ini termasuk lebih memahamkan juga kepada orang tua gitu ya, dan juga kepada dinas, kepada pengawas, kepada pemerintah desa gitu. Jadi itu peran yang sangat penting, sehingga ketika ada praktek-praktek baik yang dilakukan baik di level sekolah maupun di level sekolah lain, itu adalah kunci dari peran kepala sekolah untuk menjembatani bagaimana si guru yang berpraktek baik ini dapat berbagi kepada guru-guru lain di sekolah yang sama gitu ya, atau ketika mengetahui ada kepala sekolah lain yang sudah menjalankan praktek baik, itu bisa diundang juga ke sekolah untuk bisa berbicara kepada Bapak Ibu guru dan kemudian menyampaikan poin-poin utama praktek baik yang sudah dilakukan. Tapi juga ini tidak menutup kemungkinan untuk level yang lebih tinggi seperti di levelnya Pak Peter gitu ya, untuk bisa kemudian menyampaikan secara lebih tinggi. Mungkin saya serahkan ke waktunya ke Pak Peter juga, karena saya rasa beliau lebih paham gitu ya terkait apa yang dapat dilakukan di tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Pak Peter. Masih Pak Bram. Oh, ya. Monggo Pak Peter bisa langsung disambung, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kalau bagaimana sesungguhnya memviruskan praktek baik ya, saya bilang begitu. Saya biasanya begini Pak Bram, untuk praktek baik yang saya temukan ketika saya melakukan kunjungan ke lapangan, saya kebetulan itu selalu suka mendokumentasikan setiap kegiatan begitu. Nah, dalam setiap dokumentasi itu yang saya temukan baik, saya memanfaatkan forum yang ada. Kebetulan di kami sini ada forum baik itu pada tingkatan KKG, forum kelompok kerja kepala sekolah maupun kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, praktek baik itu saya coba seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Dewi, bahwa sekolah mana yang melaksanakan itu, jika ada guru ataupun kepala sekolah yang melakukan, dalam setiap kegiatan forum itu saya mengajak untuk hadir dalam forum itu dan sekaligus berbagi praktek baik dengan teman yang lain. Nah, atau itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan di dalam forum itu saya juga membentuk yang namanya grup WA, baik pada grup guru pada tingkatan kabupaten untuk jenjang SD dan SMP, maupun pada kelompok kerja kepala sekolah baik tingkat TK, SD, dan SMP. Jika ada praktek baik yang saya temukan di sekolah-sekolah tertentu, itu saya langsung share untuk bisa menjadi bisa ditiru oleh sekolah yang lain. Itu salah satu strategi yang selama ini saya bangun baik pada tingkatan guru, kepala sekolah maupun rekan-rekan pengawas, Pak Bram. Demikian. Oke, baik Pak Peter. Mbak Yuhan mungkin mau menambahkan, Mbak, terkait dengan sebenarnya ini kan kalau Mbak Yuhan mungkin banyak berkutat dengan anak ATS dan ABPS ya, anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah. Tetapi kalau Mbak Yuhan sendiri melihat gimana sih faktor bias gender itu juga ada dan menjadi faktor penghambat ATS dan ABPS di sekolah, dan bagaimana sebenarnya sekolah juga penting untuk menggagas ini. Ya. Mungkin terkait hal itu ya, tadi yang pada saat pembukaan ketika ada istilah gender kita terbayang perempuan.
gitu ya. Kalau untuk konsep ATS dan anak berisiko tidak sekolah, ternyata datanya juga menunjukkan challenge saat ini juga anak laki-laki angka ATS-nya tinggi. Memang secara populasi kita, kelompok anak laki-laki mempunyai populasi lebih tinggi di masyarakat dibandingkan perempuan itu secara umum. Tetapi hambatannya juga karena saat ini kalau sudah lulus SMP sudah bisa bekerja dengan ijazah SMP, dan Indonesia ini sedang masa pembangunan, banyak pabrik-pabrik di daerah didirikan, kemudian banyak unit-unit usaha, sehingga anak-anak, khususnya anak laki-laki yang dimana role konsep gender dari awal gitu ya, laki-laki adalah mereka yang bertanggung jawab tentang ekonomi, dan perempuan juga nanti. Itu tuh begitu mereka sudah lulus SMP menggunakan ijazah itu kerja di pabrik, dapat uang sehari 100.000, kenapa tidak? Nah, ini jadi tadi perlu ada pendidikan di masyarakat. Saya rasa kami juga saat ini juga sedang mulai menggalakkan lebih banyaknya dibuat komunikasi untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat bahwa putus sekolah ini dan yang berisiko putus sekolah kaitannya dengan ekonomi. Kan saat ini banyak yang berpikir praktis, orang hari ini sudah punya uang, ngapain repot-repot gitu. Tapi tadi jenjang ke depannya, kalau kita hanya punya ijazah SMP dan jenjang kehidupan ke depan seperti apa. Mungkin itu sih yang paling penting tadi. Kalau masyarakat tahu gender, jadi tidak hanya melihat putus sekolah si A, si B, tetapi juga tahu kalau anak laki-laki tantangannya seperti ini, anak perempuan seperti ini. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Mbak Yuan untuk penjelasannya. Itu tadi sekaligus merangkum diskusi kita pada hari ini, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya menggarisbawahi apa yang dibilang sama Mbak Yuan. Mengatasi anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah itu juga sebenarnya terkait dengan pendidikan kepada masyarakat. Karena anak-anak bisa sekolah atau tidak itu juga dari lingkungan, dari masyarakat di sekitar, dimulai dari keluarga, lalu naik ke tingkat selanjutnya RT, RW, kampung, dan selanjutnya termasuk juga di sini sekolah punya peran penting juga untuk menjadi kunci, karena seperti yang tadi jadi garis bawah yang dibilang sama Bu Harti, sekolah adalah garda terdepan untuk ngomongin pendidikan di masyarakat. Jadi ketika ngomongin pendidikan buat masyarakat, tentu sekolah juga hadir, dan untuk bisa memiliki atau mencegah anak berisiko putus sekolah punya perspektif-perspektif tertentu yang perlu dikembangkan. Salah satunya adalah terkait dengan kepekaan atau kesadaran tentang gender, karena anak-anak yang tidak sekolah dan berisiko putus sekolah itu kerap kali mereka tidak mendapatkan secara penuh akses pendidikannya, karena lingkungan juga jadi salah satu faktor mendukung untuk akhirnya mereka yaudah keluar sekolah aja dan segala macam. Begitu kurang lebih yang bisa kita rangkum, kita kerangkai dari diskusi pada pagi hari ini, dari pagi tadi sampai siang hari ini, molor setengah jam, tapi semoga pembicaraan ini cukup insightful, mendapatkan buah-buah inspirasi yang Bapak Ibu bisa nanti pembahasannya bisa diketengahkan gitu ya di lingkungan masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini, pada Ibu Yar Suharti yang tadi sudah mendahului, lalu juga kepada Mbak Yuanita dari UNICEF, kepada Pak Peter sebagai Korwas Dikdas di Sumba Barat, kepada Mbak Dewi dari Global School Leaders, dan juga kepada Mas Galang yang tadi sudah berbagi terkait dengan pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi, semoga ini bisa menjadi satu manfaat bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, terakhir mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan pelaksanaan webinar ini merupakan rangkaian program dari inisiatif yang dilakukan oleh Inspirasi dan didukung oleh Global School Leaders untuk menjalankan atau mengimplementasikan program sekolah responsif gender untuk mengatasi anak berisiko putus sekolah di sekolah. Nah, pelatihan program ini akan dijalankan dalam bentuk pelatihan dan akan dilaksanakan di Pemalang. Mungkin bisa next, Mbak Mega. Ya, latar belakang programnya adalah kami melihat bahwa
Kabupaten Pemalang sudah memiliki komitmen untuk menanggulangi anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah dengan satu gerakan yang disebut dengan gerakan Juh Sekolah Maning atau gerakan Ayo Sekolah Lagi atau gerakan Ayo Kembali ke Sekolah. Selanjutnya, ini tentu juga tidak bisa dilepaskan dari situasi anak tidak sekolah dan anak berisiko putus sekolah di Kabupaten Pemalang yang cukup tinggi. Nah, melalui Sekolah Responsif Gender, Inspirasi hadir untuk menjalankan program mengajak sekolah untuk lebih peka terhadap ketimpangan dan masalah gender pada murid. Sehingga hal ini dapat mencegah dan mengurangi dampak negatif pada murid termasuk risiko untuk putus sekolah. Selanjutnya. Nah, gambaran program, jadi Inspirasi akan menjalankan program ini di Kabupaten Pemalang melalui rangkaian workshop mulai dari Juli sampai November tahun ini. Di mana setiap workshop akan diikuti dengan rencana tindak lanjut untuk menjadi sekolah responsif gender. Selanjutnya. Nah, ini program ini bermitra dengan 21 SD, 6 SMP, dan 3 PKBM di 5 desa yang ada di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Selanjutnya. Nah, dan ini ada daftar sekolah dan PKBM mitra program sekolah responsif gender yang diinisiasi. Beberapa di antaranya hadir dalam acara ini, webinar ini, dan ini adalah sekolah-sekolah tersebut yang selama kurang lebih setengah tahun ke depan akan menjadi sekolah responsif gender dan menjadi percontohan bagaimana sekolah responsif gender dapat mengatasi anak berisiko putus sekolah. Itu gambaran tentang rangkaian program yang akan dijalankan oleh Inspirasi yang kebetulan juga sudah dilakukan di beberapa negara lainnya, diantaranya di India dan di Kenya. Di India oleh 124 sekolah dan di Kenya di 100 sekolah. Program ini juga masih dilaksanakan atau didukung oleh GSL atau Global School Leaders. Baik, Bapak Ibu, itu tadi adalah gambaran rangkaian program terkait dengan sekolah responsif gender yang diinisiasi oleh Inspirasi, yang salah satunya adalah webinar yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Sekali lagi kita sudah sampai di ujung penghujung acara. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak untuk partisipasinya dari awal sampai siang hari ini. Semoga ini dapat menjadi buah inspirasi bagi kita semua memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum saya tutup ruangannya, monggo Bapak Ibu bisa hidupkan kamera, kita akan foto bersama. Kita akan foto bersama di sini untuk kenang-kenangan nanti supaya bisa mejeng di Instagramnya Inspirasi dan sosial medianya Inspirasi. Monggo Ibu Bapak bisa hidupkan kamera. Bisa dibantu mungkin oleh Mbak Mega untuk screenshot ya, Mbak Mega. Kita akan hidupkan kamera dan kita akan hitung mundur. Sudah siap Mbak Mega? Sudah, satu-satu ya. Baik. 1, 2, 3. Yang terbaiknya Ibu Bapak. Sebentar. Terus selanjutnya yang kedua belum pada nyala tapi. Oh ya, bisa dihidupkan Ibu Bapak. 1. Oke, 1, 2, 3. Iya. Oke. Terakhir ya ini ya, 3 ya. Terakhir. Oke, terakhir bisa dihidupkan Ibu Bapak kameranya. 1. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak sekali lagi untuk partisipasinya pada acara pagi hari ini. Silakan semoga ini bisa menjadi cerita baik yang bisa kita bagikan, kita praktekkan. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya pada